Di balik indahnya budaya Batak Pakpak, tersimpan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bukan hanya tentang adat dan tradisi, tetapi juga tentang bagaimana keluarga membentuk karakter anak sejak dini. Masyarakat Batak Pakpak hidup berdampingan dengan adat yang masih dijaga hingga saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga menjadi tempat pertama anak belajar tentang sikap, tanggung jawab, dan kebersamaan. Orang tua tidak hanya mendidik melalui kata-kata, tetapi juga melalui contoh dan kebiasaan yang dilakukan bersama. Kebersamaan saat memasak, berbincang, hingga mendampingi anak pulang sekolah menjadi bagian dari proses pengasuhan dalam keluarga Pakpak. Dalam budaya Batak Pakpak, ulos memiliki makna kasih sayang, perlindungan, dan penghormatan. Nilai hormat kepada orang tua menjaga nama baik keluarga. Pengasuhan dilakukan melalui nasihat, kebiasaan sehari-hari, serta sikap sopan santun diajarkan sejak anak masih kecil, dan keterlibatan anak dalam kehidupan keluarga. Kita lanjut. Pertanyaan season ketiga, masa bayi dan anak-anak atau tak ada anak. Yang pertama, adakah tradisi potong rambut atau manggalang atau tindik telinga untuk bayi? Usia berapa dilakukan? Ya, itu pasti ada. Potong rambut itu dilakukan ketika sudah ada waktu yang sudah pas yang dilakukan oleh orang tua si bayi. Dan potong rambut itu dilakukan juga berupa pesta-pesta. Ada pesta-pesta kecil keluarga yang dekat. Karena yang menggunting itu, memotong rambut adalah puhun ataupun puang ataupun kula-kula. Itulah kalau acara pemotongan rambut, sekaligus juga pemberian namanya. Kalau untuk tindik telinga atau Itu tidak ada. Pertanyaan kedua, apakah ada permainan tradisional Pakpak yang wajib dikenalkan ke anak-anak sejak kecil? Tentu kalau anak-anak kecil, setelah dia habis merangkak itu dilatih berdiri. Kalau bisa dia berdiri, bisa jalan, itu dia ingin permainan. Biasanya itu dikasih permainan seperti mobilan dari pokok pisang, dan juga main-mainan dari tembak-tembakan juga dari pokok pisang, dan juga mainan tradisional seperti marjalekat ataupun main alip-alipan. Itulah yang sering dilakukan di kampung. Baik, pertanyaan ketiga, pada usia berapa anak mulai diajarkan cakap Pakpak dan siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengajarinya? Kalau masalah cakap Pakpak, tentu saja yang paling pertama melatih mengajari adalah ibunya. Makanya sering terjadi bahasa anak adalah bahasa yang sering dilakukan oleh ibunya. Terkadang kalau ibunya tidak suku Pakpak, anaknya pun juga belajar bahasa ibu. Namun demikian, anak-anak itu tentu berbicara dan berkomunikasi aktif setiap hari adalah sama ibunya dan juga sama ayahnya. Baiklah, pertanyaan mungkin telah selesai. Oke, Juan. Oke, baiklah, pertanyaan season kedua. Yang pertama, apa yang pertama kali dilakukan keluarga saat bayi lahir dengan selamat? Ini adalah proses kelahiran ya. Ya. Tentu kalau sudah lahir seorang anak, tentu
dibersihkan, dipotong pusatnya, kalau dulu itu dari sembilu ataupun dari kulitnya bambu. Setelah itu lalu dibungkus dengan kain yang bersih dan disiapkan tempatnya, yaitu tempat tidur sama ibunya, yang mana di bawah dikasih arang sebagai pemanas, dan ibunya juga diberikan jamuan biar tubuhnya hangat dan kembali tenaganya juga kembali seperti semula. Itulah kalau sudah bayi lahir. Baiklah, apakah hari-hari bayi yang diperlakukan khusus, dikubur di mana dan dengan ritual apa? Baik, kalau sudah hari-harinya dari si bayi diambil, maka dimasukkanlah dia ke dalam bakul kecil, dibungkus, diikat, lalu dikuburlah ini. Kalau dulu itu rumahnya masih ada baranya, rumah panggung, maka disitulah dikubur di bawah rumahnya, dan disiramlah ini dengan minyak yang untuk agar binatang-binatang tidak mengambilnya, agar semut-semut juga tidak menggigitinya. Kalaupun tidak bisa dikubur di bawah bara rumah, maka dikuburlah dia di pekarangan rumah, di belakang rumah. Itulah cara perlakuan kepada hari-hari yang dari bayi yang lahir. Baik, pertanyaan terakhir untuk season ini, siapa yang berhak memberi nama pertama untuk bayi menurut ada orang tua puang atau tertua adat? Yang berhak memberikan nama kepada bayi yang lahir setelah beberapa minggu kemudian, maka dipanggillah punnya atau pamannya atau sepupu dari mamaknya. Namanya menggunting, memotong rambut, sekaligus pemberian nama kepada bayi yang lahir. Itulah proses kelahiran bayi. Baiklah, pertanyaan season kedua telah selesai.